Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi himpunan ya. Dan saat ini kita akan coba membahas tentang gabungan himpunan ya. Gabungan himpunan ya. Seperti apa materinya dan pembahasan soalnya? Langsung saja kita mulai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan video-video pembahasan soal dan pembahasan materi matematika lainnya ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum jauh membahas tentang gabungan, kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan gabungan himpunan ya. Gabungan himpunan ya. Jadi gabungan himpunan ini adalah penggabungan ya, penggabungan dua buah himpunan ya, himpunan baik itu himpunan A, baik itu himpunan A dan B yang menjadi satu himpunan ya, himpunan. Jadi ada dua nih, himpunan A dan B, terus digabung jadi satu gitu ya. Contohnya misalkan ada himpunan A, misalkan isinya itu adalah 0 1 2 3 4 5 ya. Lalu ada himpunan B ya, isinya itu misalkan 2 4 6 8 10 ya. Nah, tentukan himpunan gabungan ya, gabungan A gabungan B ya. Nah, jadi perlu diketahui juga ya adik-adik, bahwa gabungan itu dilambangkan dengan tanda U besar gini ya. Ini artinya gabungan ya. Nah, langsung saja misalkan kita tentukan ya, A gabungan B ya, A gabungan B. Kalau A gabungan B ya, berarti kita tulis semua anggota yang ada di A dan di B. Kalau ada anggotanya yang sama, kita tulis satu kali saja gitu ya. Jadi kita mulai dari 0 ya. Ada 0, terus 1, terus ini kan 2 di A ada, di B ada ya. Ditulisnya satu aja, berarti 2 ya. Terus 3, terus 4, terus 5, terus 6 ya. Terus berapa lagi? Terus 8 ya. Terus 10. Nah, gitu. Jadi A gabungan B itu tinggal ditulis saja semua gitu ya, adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Dan kalau dalam bentuk diagram Venn-nya ya, bentuk diagram Venn-nya coba kita bikin ya di sini ya. Bentuk diagram Venn-nya ya, berarti dia digabung semua, sama juga berarti diarsir semua ya. Nah, biar lebih jelasnya kakak bikin lah di sini. Nah, ini misalkan ada dua buah lingkaran dalam nah seperti ini ya. Misalkan ini misalkan semestanya di luar ya, tapi di sini tidak ada semesta ya, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja. Ini misalkan himpunan A, ini himpunan B ya. Nah, pertama yang kita tulis yang di tengah adalah angka yang sama. Berarti angka yang sama mana? 2 sama 4 ya. Berarti di sini 2 ya, 2 terus 4 ya. Nah, sisanya yang di himpunan A kita tulis. Yang mana aja yang belum ditulis? 0, 1, 3, 4, dan 5. Berarti 0, 1, 3, 4 udah ya. Dan 5 berarti ya. Nah, ini untuk himpunan A. Yang sama tidak usah ditulis lagi ya, karena sudah ada di tengah. Terus yang himpunan B, di sini yang belum ada mana? Berarti 6, 8, dan 10 ya. 6, 8, dan 10. Nah, lalu gimana kak arsirnya? Nah, untuk arsirnya kita arsir semua nih, karena kan sudah digabung ya. Sudah digabung kan? Nah, jadi ini diarsir semua. Nah, seperti ini adik-adik untuk gabungan himpunan ya. Gabungan himpunan. Yo, biar lebih jelas kita pakai contoh soal ya. Nah, adik-adik, di sini kakak punya soal diketahui ya. Semestanya itu 1 sampai 13. Lalu A-nya itu 2, 4, 8, 10, 12 ya.
Lalu himpunan B-nya 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan A gabungan B ya. Oke ya. Maka yang harus kita lakukan ya, pertama kita cari dulu ya, atau kita langsung tulis saja semua angka yang ada di A dan di B ya. Jadi A gabungan B ya adalah, kita tulis semua yang angkanya sama, kita tulis satu kali ya. Kayak 2 ya, 2 kan sama nih, kita tulis satu kali. Terus 3 ya, terus 4 kan 2, kita tulis satu kali ya. 4, terus 5, terus 6 ya. Terus berapa lagi? 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 8, 10, dan 12. Jadi A gabungan B itu isinya adalah anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan 12 ya. Nah, kalau misalkan dibikin diagram Venn-nya gimana, Kak? Oke, Kakak coba bikin ya. Untuk diagram Venn-nya ya. Nah, adik-adik bikin kotak dulu seperti ini. Lalu karena di sini ada yang sama ya, maka lingkarannya itu dihimpitkan ya, atau digabungkan ya. Seperti itu nih, misalkan kayak gini ya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita tulis di sini di pojokan semesta ya. Ini A, himpunan A, ini lingkaran himpunan B ya. Yang kita tulis pertama adalah angka yang sama. Angka yang sama mana? 2 ya. Berarti kita tulis di sini 2. Terus ada lagi yang sama 4 ya. Sama 4 ya. Terus kedua kita tulis yang anggota A. Anggota A mana saja? 2 sudah, 4 sudah. Berarti 8, 10, dan 12 ya. Terus anggota B apa saja? 2 sudah, 4 sudah, berarti 3, 5, dan 6 ya. Nah, karena di sini ada semesta, berarti yang belum masuk lingkaran ini angka berapa saja? Angka 1 belum ya. Kita tulis 1. Angka 2 sudah, angka 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7. 7 belum ya, berarti 7. 8 sudah, 9 belum ya, berarti 9. 10 sudah, 11 belum ya, berarti 11 belum. 12 sudah, berarti 13 ya. Nah, setelah itu kita arsir ya, kita arsir lingkarannya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan himpunan gabungan ya. A gabungan B gitu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Yuk kita cari contoh lain ya. Lalu berikutnya ada soal seperti ini ya. Nah, ini ada notasi himpunan, diketahui semestanya. Semesta adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X anggota bilangan cacah. A-nya adalah himpunan X di mana X kurang dari 11 dan X anggota bilangan prima. Yang B, himpunan anggota X di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan ganjil. Tentukan A gabungan B dan diagram Venn-nya ya. Nah, kita kerjakan dulu yang A gabungan B ya. Nah, sebelum itu kita harus daftarkan dulu nih anggota-anggotanya supaya tidak salah dalam menggabungkan angkanya ya. Berarti di sini semestanya adalah angkanya berapa saja? X adalah himpunan di mana X kurang dari sama dengan 10. Berarti 10-nya ikut ya. Dan X adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 10-nya kita tulis ya karena ada sama dengannya. Lalu berikutnya yang A, himpunan A. Himpunan A adalah X di mana X kurang dari 11. Berarti di sini nggak ada sama dengannya ya. Berarti 11-nya kita tidak tulis, berarti sampai 10 ya. Dan X adalah bilangan prima ya. Bilangan prima kurang dari 11 itu berapa saja? Bilangan prima kurang dari 11 itu 2, 3, 5, 7 ya. 11 tidak masuk ya karena ininya tidak ada sama dengannya ya. Lalu berikutnya B adalah himpunan X di mana X kurang dari 10 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, berarti apa saja bilangan ganjil? 1, 3 ya. Terus 5, 7 ya. Terus 9. 10-nya tidak usah ditulis ya karena tidak ada sama dengannya. Nah, lalu kita ke sini A gabungan B. Berarti kita tulis nih semua angka yang ada di A dan B ya. Berarti berapa saja? 1, 2,
3, 5, 7, 9 ya. Lalu diagram Venn-nya kita buat. Diagram Venn-nya berarti seperti apa ya? Oke, diagram Venn-nya berarti karena di sini ada irisan ya, ada angka yang sama ya, berarti diagram Venn-nya itu berhimpitan ya. Berhimpitan ya. Nah, kita bikin di sini ada yang himpitan ya. Nah, misalkan seperti ini, lalu karena di sini ada semestanya, kita tulis semesta. Ini A, lalu ini yang B ya. Kita tulis angka yang sama dulu supaya kita taruh di tengah, berarti angka berapa aja yang sama? 3, 5, 7 ya. Berarti di sini kita tulis 3, 5 dan 7 ya. Lalu anggota A apa saja? Ada 2 ya. Berarti kita tulis di sini 2. 3, 5, 7 sudah ditulis, berarti tidak usah ditulis lagi. Lalu di sini ada himpunan B 1, 3, 5, 7, berarti yang tidak ada 1 dan 9 ya. 1 dan 9 ya. Lalu berikutnya yang semestanya kita tulis yang belum masuk di himpunan A dan himpunan B. Berarti angka berapa? 0 ya. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 belum ya. Berarti 4, 5 sudah, 6 belum, 7 sudah, 8 belum, 9 sudah, 10 belum, 11 juga belum. Lalu 11 nggak masuk ya. Maaf, 11 nggak masuk. Berarti sampai 10 saja ya. Berarti gambarnya seperti ini sudah, lalu kita arsir semua. Nah, seperti ini gambarnya adik-adik ya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita cari soal lain ya. Nah, baik adik-adik, nih ada soal diagram Venn ya, seperti ini. Keterangannya tentukan semestanya, lalu tentukan anggota himpunan A, anggota himpunan B, lalu anggota A gabungan B ya. Kalau untuk semesta berarti kita tulis semua angka yang ada di sini. Berarti kita tulis ya, dari angka berapa? Dari angka 0, terus 1, terus 2 ya, terus 3, terus 4, terus 5 ya, terus 6, terus 7, terus 8, terus 9, terus 10, terus 11 ya, ada lagi sama 12 ya, terakhir 12. Nah, ini semestanya. Lalu himpunan A ya, himpunan A ini yang ada di lingkaran semua ya. Untuk A anggotanya berarti yang ada di lingkaran ini ya, di lingkaran A dan di lingkaran B, karena B nya ada di dalam lingkaran A ya. Berarti kita tulis angka berapa dari yang paling kecil? Angka 1 ya, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 terakhir ya. Lalu yang B kita tulis yang ada di lingkaran B saja ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6 dan 6 ya, maaf, 6 dan 12 ya. Jadi ada yang di lingkaran B saja ya. Lalu untuk A gabungan B ya, A gabungan B berarti ini yang kita tulis semua yang ada di lingkaran A dan di lingkaran B ya. Berarti apa saja? 1, 2, 3, 4 ya, terus 5, 6, 7 ya, dan 12 ya. 7 masuk ya, 7 dan 12. Oke, ini berarti 12 nya belum ditulis ya. Berarti yang ini ada 12 nya nih ya. Nah, ketinggalan tadi ya. Ini ada 12 nya. Jadi gabungannya itu kebetulan himpunan B ada di himpunan A semua. Jadi A gabungan B itu pasti isinya sama dengan himpunan A ya. Seperti itu adik-adik ya, bisa dipahami ya. Baik. Ya, baik adik-adik, ada soal lagi nih. Diketahui himpunan semestanya 1 sampai 10 ya. Lalu himpunan A 2, 4, 6, 8 ya. Lalu himpunan B-nya 1, 2, 3, 6 ya. Lalu tentukan A dikurangi B, B dikurangi A. Oke, perhatikan ya. A dikurangi B artinya adalah yang kita tulis adalah himpunan A ya, yang anggotanya tidak ada di himpunan B gitu ya.
Berarti kita cari yang sama dulu. Yang sama angka berapa saja? 6 ya. Berarti A dikurangi B adalah berarti anggota A yang tidak ada di B. Berarti hanya 4 dan 8 ya. Lalu kalau diagram Venn-nya, kalau kakak gambarkan ya. Untuk di sini ya kakak gambarkan ya. Biar adik-adik juga paham kalau ada diagram Venn-nya ya. Nah, ini dibikin seperti ini karena ada yang sama, berarti lingkarannya berhimpitan ya. Oke. Ini misalkan semestanya, lalu ini A, ini B ya. Di sini kita tulis yang sama dulu, angka berapa? Angka 6 ya, angka 6 kita tulis di sini. Lalu himpunan A berapa saja? 4 dan 8 ya. 4 6 sudah ada yang sama, terus 8 ya. Dan B-nya berarti 1 2 3 ya, dan 6-nya ada yang sama. Berarti kita tulis di sini 1 2 3 ya. Nah, sisanya yang di semesta yang tidak ada di A dan di B. Berarti angka berapa saja? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Berarti 5 ya. 6, lalu 7, 8, lalu 9, terus 10. Nah, untuk ngarsirnya gimana, Kak? Nah, untuk arsirnya kita lihat di sini hasilnya 4 dan 8. Berarti yang kita arsir hanya yang ini saja, ya. Nah, hanya yang ini. Ini artinya A dikurangi B. Seperti itu, ya. Nah, lalu untuk yang B dikurangi A, itu artinya himpunan B yang tidak ada di A. Himpunan B yang tidak ada di A berarti yang sama mana? 6. Berarti yang kita tulis hanya 1 2 dan 3. 1 2 dan 3 ya. Lalu diagram Venn-nya seperti apa, Kak? Nah, diagram Venn-nya itu sama seperti ini ya. Hanya saja untuk arsirannya yang beda ya. Misalkan kakak bikin ya sini ya. Untuk arsirannya, nah, kita hapus. Lalu di sini tadi yang kita tulis 4 dan 8 ya. 4 dan 8 ya. Ini juga berarti kita hapus dulu ya. Berarti untuk arsirannya yang kita pakai adalah yang ini. Nah, ini yang B dikurangi A. Seperti itu ya. Baik, oke adik-adik, mungkin itu saja untuk pembahasan materi gabungan himpunan dari kakak. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan atau tulisan yang kurang baik ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.